Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya sendiri Aliazara Yunus dengan NIM 425-23009. Dan saya Anggun Nurranisa dengan NIM 425-23014. Dan saya Abid Alif Murtada dengan NIM 425-23002. Di sini kami akan mempresentasikan terkait materi NLP. Check it out. Baik, saya Alia akan menjelaskan penjelasan yang pertama. Pernah gak sih kalian bertanya-tanya, apa sih itu NLP? NLP atau Natural Language Processing adalah bagian dari AI yang memungkinkan komputer untuk mengerti bahasa manusia, baik lisan maupun tulisan. Nah, misalnya saat kita bicara ke Google Voice Translate atau mengetik sesuatu ke ChatGPT, itu adalah aplikasi dari NLP. Nah, NLP ini membuat komputer bisa memahami, menafsirkan, dan menghasilkan teks ataupun ucapan. Adapun untuk contohnya seperti tadi yaitu Google Translate, ChatGPT, dan Siri. Nah, mengapa NLP itu penting? Nah, bisa kita bayangkan berapa banyak informasi yang ada di internet, baik itu berbentuk tulisan dan berita, adapun komentar, pesan, dan email. Nah, NLP ini membantu komputer untuk mencerna semua itu. Maka dari itu, NLP sangat penting di dunia digital sekarang. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, Abid Alif Murtada. Baik, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi ini, yaitu materi proses dasar dalam NLP. Yang pertama itu tokenisation. Itu adalah proses memecah teks menjadi unit yang lebih kecil, seperti kata atau kalimat. Dan proses ini penting agar teks dapat dianalisis lebih lanjut. Saya memiliki contoh kalimatnya itu saya suka makan ayam. Jadi hasil token yang pertama itu saya, kemudian hasil token kedua itu suka, hasil token ketiga itu makan, hasil token keempat itu ayam, dan hasil token yang terakhir itu titik. Kemudian di sini penjelasannya lagi itu ada stop word removal. Itu adalah kata-kata umum yang sering muncul tapi tidak menambahkan makna penting dalam analisis seperti dan, yang, di. Kemudian proses ini berguna untuk menyederhanakan data dan fokus pada kata-kata kunci. Contoh kalimatnya itu dia dan saya pergi ke pasar. Setelah dihapus stop words, itu tinggal dia, saya pergi pasar. Jadi yang dihapus itu dan sama ke. Kemudian itu ada stemming limitation. Itu proses mengubah kata ke bentuk dasarnya agar variasi kata dianggap satu saat analisis. Stemming itu menghapus imbuhan tanpa memperhatikan makna. Contohnya itu berlari, yaitu lari. Kemudian limitation itu mengubah kata ke bentuk dasar dengan memperhatikan makna dan tata bahasa. Contohnya itu dimakan, yaitu makan. Kemudian ada postagingnya itu, ini proses menandai jenis kata dan kalimat seperti kata benda noun, kata kerja verb, kata sifat adjektif, dan lain-lain. Kemudian postaging ini membantu model memahami struktur kalimat. Contoh kalimatnya itu dia membaca buku. Hasil postagingnya itu dia prone membaca verb, buku itu noun. Kemudian itu parsing. Parsing adalah proses menganalisis struktur sintaksis kalimat untuk memahami hubungan antar kata, biasanya menghasilkan pohon struktur sintaks tree untuk menentukan subjek, predikat, objek, dan lain-lain. Saya juga memiliki contoh kalimatnya itu Ani makan nasi. Jadi parsingnya Ani itu sama dengan subjek, kemudian makan sama dengan predikat, dan yang terakhir itu nasi sama dengan objek. Materi selanjutnya itu tugas contoh penerapan NLP. Tugas NLP sangat beragam. Misalnya kita bisa menganalisa apakah komentar asisten berada positif atau negatif, atau menerjemahkan artikel dari Inggris ke Indonesia secara otomatis. Yang pertama itu teks classification, contohnya itu spam atau bukan. Kemudian yang kedua itu sentiment analysis, yaitu positif atau negatif. Kemudian name entity recognition, itu mendeteksi nama, lokasi, organisasi. Dan yang keempat itu machine translation, itu penerjemahan. Kemudian ada text summarization, kemudian ada question answering, kemudian terakhir adalah text generation, itu contohnya ChatGPT. Adapun contohnya juga itu dalam dunia nyata, yang pertama itu Google Translate,
yang kedua chatbot CS, kemudian autocorrect, kemudian autocomplete, dan yang terakhir adalah analisis produk. Kemudian ada juga di sini teknik dalam NLP, yaitu rule based. Yang pertama itu mengandalkan aturan atau pola yang dibuat manual. Kemudian yang kedua itu cocok untuk tugas sederhana, contohnya ekstrak tanggal dan deteksi kata kunci. Dan yang ketiga itu tidak belajar dari kata, tapi dari logika yang ditentukan. Contohnya if, else, regex, pola teks, aturan, tata bahasa. Kemudian ada materinya itu machine learning. Itu yang pertama, model dilatih dari data berlabel untuk mengenali pola. Kemudian yang kedua itu butuh fitur representasi teks. Kemudian yang ketiga itu lebih fleksibel daripada rule based, cocok untuk klasifikasi teks, spam, filter, dan lain-lain. Contohnya itu algoritma. Contoh algoritmanya naive Bayes, CFM, Diffusion Tree. Kemudian yang terakhir itu ada deep learning, menggunakan jaringan staff untuk memahami teks. Kemudian yang kedua itu bisa belajar konteks dan struktur bahasa secara otomatis. Dan yang ketiga itu cocok untuk tugas kompleks, terjemahan, chatbot, text generation, dan contohnya itu model RNN, LSTM, Transformer, BERT, dan ChatGPT. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tantangan dalam NLP. Natural Language Processing atau NLP memang sangat bermanfaat, tetapi juga bisa penuh tantangan. Salah satunya adalah ambiguitas bahasa, yaitu ketika salah satu kata memiliki banyak makna. Misalnya, kata bisa berarti racun atau kemampuan, tergantung konteksnya. Nah, disinilah kesulitan muncul ketika komputer harus bisa mengungkapkan makna berdasarkan konteks seperti manusia. Lalu ada bahasa yang tidak baku, seperti singkatan atau slang yang sering digunakan di media sosial. Misalnya kata GWS yang berarti get well soon, ini sulit dipahami oleh sistem jika tidak dilatih secara khusus. Kemudian ada multibahasa atau juga dialek, menambah tantangan karena model harus bisa memahami berbagai kalimat dan kosakata. Terakhir, data bias atau diskriminasi dalam model. Jika data dilatihnya hanya berdasarkan kelompok tertentu, maka model bisa diskriminatif atau tidak adil terhadap kelompok lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilih data secara adil dan beragam. Ya, untuk mengatasi tantangan-tantangan tadi, kita bisa menggunakan berbagai tools. NLP salah satunya yang paling dasar adalah NLTK. Cocok untuk belajar karena lengkap dengan dataset dan fungsi NLP seperti tokenisasi, stemming, dan parsing. Kemudian, kalau kita butuh yang lebih cepat, efisien, kita bisa menggunakan Spicy. Tools ini sangat bagus untuk ekstraksi informasi. Dan untuk model-model yang lebih modern seperti BERT dan GPT, kita bisa pakai Hugging Face Transformer. Library ini menyediakan akses ke ribuan model canggih yang siap pakai. Dan jika kita ingin membangun model LNP dari nol, dengan pendekatan deep learning, kita bisa menggunakan TensorFlow atau PyTorch. Keduanya memberikan fleksibilitas penuh bagi pengembang untuk membuat arsitektur model tersendiri. Adapun untuk kesimpulannya, NLP adalah teknologi yang mendekatkan kemampuan komputer dengan cara manusia berbahasa. Kita bisa lihat NLP di kehidupan sehari-hari, contohnya chatbot, asisten virtual seperti Siri dan Google Assistant, sampai penerjemah otomatis seperti Google Translate. Meskipun masih banyak tantangan seperti ambiguitas bahasa dan bias data, perkembangan NLP sangat pesat dan memberikan dampak besar bagi bidang pendidikan, bisnis, kesehatan, dan lain-lain. Dengan tools yang tepat dan pemahaman akan tantangannya, kita bisa terus mengembangkan
solusi NLP yang lebih akurat, adil, dan bermanfaat. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai NLP yang ada pada fitur inputan deskripsi kejadian tadi, di mana NLP-nya diimplementasikan melalui TF-IDF Factory yang diambil dari scikit-learn. Teks deskripsinya akan diubah menjadi vektor angka dengan menggunakan TF-IDF, lalu digabungkan dengan inputan-inputan yang sudah dilakukan one-hot encoding sebelumnya oleh neural network. Kemudian, TF-IDF ini akan digabungkan dengan fitur-fitur inputan lainnya di sini. Setelah itu, setelah semua fitur-fiturnya sudah siap, maka data akan diberikan ke model neural network yang sudah kami latih, dan hasilnya akan ditampilkan secara langsung di webnya. Kemudian dengan menambahkan TF-IDF-nya, maka aplikasi ini tidak hanya berbasis data tabular, tetapi juga sudah mengintegrasikan unsur NLP-nya. Sekian dari penjelasan NLP-nya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai website yang kami bangun, yaitu Crime Arrest Prediction System, di mana website ini untuk mengetahui apakah suatu kejadian akan berujung pada penangkapan atau tidak. Website ini kami bangun dengan menggunakan neural network. Ketika kita klik mulai prediksi, maka kita akan dihadapkan pada inputan-inputan yang harus diisi untuk mengetahui prediksinya. Kemudian di sini kolom deskripsi kejadian. Kolom deskripsi kejadian ini kami bangun dengan menggunakan NLP dengan teknik yaitu TF-IDF. Langsung saja kita coba prediksinya, di mana ketika kita masukkan UHR kodenya, kemudian jenis kejahatannya, di sini kita memilih bateri, kemudian lokasinya di jalan atau street, masukkan kode FBI code-nya, kemudian kekerasannya non-domestik, dan kejadiannya waktu weekend. Kemudian untuk deskripsi kejadiannya kita masukkan domestic battery simple, di mana akan keluar prediksi tidak atau false, yaitu tidak ditangkap. Kemudian di sini pun ada jika pengguna ingin mengetahui apa maksud-maksud dari inputannya. Baik, itu tadi penjelasan dari kami terkait materi NLP. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!